Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren An-Nur Serimpi, Pak Kiai Haji Ja'far, dan juga Pak Kiai Haris, pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran, kemudian juga perwakilan dari pengurus PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta, juga Ketua PCNU yang saya hormati, beserta seluruh pengurus dan jajaran, kemudian juga Bapak Ibu sekalian, para kiai, para nyai yang saya hormati, juga hadir di tengah-tengah kita semua yang ini tadi belum pernah disebutkan. Ada Pak Timbul, anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul, juga Bu Rosak, Bu Hartini yang saya hormati, pertama dari DPRD Kabupaten Gunung Kidul, juga Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan dari TNI Polri, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi yang hadir di tempat ini, dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang lebar karena tadi sudah disampaikan dari Ketua Panitia, kemudian juga dari pimpinan Pondok Pesantren. Saya rasa sudah jelas bahwa acara malam hari ini adalah ada 4 acara, yaitu ada Khatmil Quran, kemudian juga hari ulang tahun yang ke-36 Pak Kiai Pondok Pesantren An-Nur, kemudian peletakan batu pertama, pembangunan gedung MPC NU di Karangmojo ini, dan yang terakhir adalah launching SMP, pembangunan boarding school. Bapak Ibu sekalian, 4 hal ini Pak Kiai atas nama pribadi, atas nama pemerintah juga Kabupaten Gunung Kidul mengucapkan selamat. Mudah-mudahan keempat-empatnya ini nanti akan menjadikan kita semua warga masyarakat Gunung Kidul khususnya menjadi masyarakat yang lebih baik dari saat sekarang ini. Nah, tentu tadi sudah disebutkan banyak hal. Kemudian yang berikutnya, tentu saya akan sedikit menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mumpung saya bertemu dengan warga saya yang sebesar ini. Nah, ini tentang situasi atau kondisi di Gunung Kidul, khususnya untuk kondisi sosial kemasyarakatan. Sekaligus Bapak Ibu, yang mumpung saya ketemu dengan keluarga besar saya di sini. Kondisi di Gunung Kidul saat sekarang, kalau kita bicara tentang ekonomi, sudah mulai tumbuh dengan baik. Ya. Bapak Ibu, jadi kita harus optimis. Nah, pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 5,22%. Nah, jadi sudah cukup baik dari beberapa waktu yang lalu yang masih minus di era pandemi COVID-19 seperti ini. Kemudian juga indeks pembangunan manusia yang juga baru mau mulai naik. Mudah-mudahan dengan adanya sekolah-sekolah yang seperti ini, kemudian pertumbuhan ekonomi yang baik, tahun 2023 ke depan paling tidak angka-angka akan semakin baik pula. Ini semua tidak hanya tugas pemerintah daerah saja, tetapi adalah tugas kita semua, ya, termasuk Bapak Ibu seluruh warga masyarakat Gunung Kidul. Namun demikian, masih ada beberapa persoalan, khususnya di masyarakat kita. Nah, ini kalau saya omongkan di sini, tapi harus saya omongkan, ini tentang kondisi sosial masyarakat kita. Yang di Gunung Kidul ini ya, masih bukan banyak, ya, tapi hampir 1,3% kalau tidak salah datanya. Saudara-saudara kita yang kadang-kadang di dalam keluarga selesai atau putus di tengah jalan. Ini saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, pernikahan adalah sesuatu hal yang sakral. Jadi saya minta tolong dengan sangat untuk senantiasa, ini selalu saya sampaikan,
ya, menguatkan tentang moralitas dan mentalitas keluarga. Salah satunya adalah ya seperti ini, dengan kita ngaji bersama dan sebagainya. Karena di Gunung Kidul ini ya, perceraiannya cukup tinggi. Nah ini di sisi lain ibu-ibu, nah ini saya sampaikan mudah-mudahan ke depan sudah tidak ada lagi. Di pertengahan tahun ini Pak Kiai, ini sudah hampir 800 orang. Di pertengahan tahun, jadi cukup tinggi Pak. Ini mudah-mudahan di sini tidak ada yang sebesar ini. Nah, di tahun 2021 di pertengahan ini sudah mencapai 800 orang yang akan pisah keluarga di Gunung itu. Ini jangan diguyu. Harusnya berduka kalau yang seperti ini. Ini biar tahu gitu Bapak Ibu. Jadi nanti jangan sampai keluarga terjadi seperti itu. Tahun 2021 kemarin, ini kurang lebih ya, sekitar 1.972 orang. Angka yang sangat signifikan. Jadi makanya ini selalu saya sampaikan agar Bapak Ibu di keluarga tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Karena ada kenaikan dari tahun 2020 sekitar 43%. Tahun 2020 itu sekitar kalau tidak salah datanya 1.341. Ini ada kenaikan tahun 2021-nya menjadi 1.972. Mudah-mudahan di tahun ini turun. Tapi pertengahan tahun 2022 ini mencapai 800 orang. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu jangan sampai cukup di situ saja. Ini tentunya kita harus menguatkan, tadi saya sampaikan tentang moralitas kita, tentang mentalitas kita. Kemudian juga bagaimana mengisi hari-hari kita di dalam kehidupan, salah satunya adalah dengan belajar agama dan menjalankannya tentu. Ini sedikit saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan cara-cara yang seperti itu, saya yakin semua akan terhindar. Termasuk saudara-saudara kita yang masih ada yang mengakui hidupnya tidak wajar. Tetapi kelihatannya untuk tahun-tahun ini, ya untuk tahun ini maksud saya, sudah mengalami penurunan. Mungkin karena memang ekonomi yang membaik itu. Tapi biasanya dipengaruhi oleh dua hal. Satu ekonomi, yang kedua adalah pendidikan biasanya. Tetapi sekali lagi untuk tahun ini sampai di pertengahan ini sedikit ya, mudah-mudahan itu saja. Kalau tidak salah hanya sekitar 6 orang yang sudah pilih kalau tidak salah. Mudah-mudahan ke depan juga sudah tidak ada lagi. Itu yang ingin saya sampaikan karena ini penting. Ini adalah bukan tugas pemerintah saja, tapi seluruh stakeholder yang ada dan seluruh masyarakat Gunung Kidul dan kita semua. Kemudian yang terakhir, Pak Kiai, ini mumpung ada kaitannya dengan pondok pesantren. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti acara Pak Kiai Haris di pondok pesantren Darul Quran. Ini mudah-mudahan juga akan menjadi role model Pak Kiai, karena di sana ada semacam inkubasi ekonomi. Ya, di tempat Pak Haris nanti boleh belajar. Ya, jadi pondok pesantren kalau bisa Pak Kiai, ya, selain diberikan ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan dan sebagainya, kalau bisa juga disisipkan tentang ilmu-ilmu bisnis, ya, ilmu-ilmu terapan, sehingga pada saatnya kita keluar dari pondok pesantren, paling tidak kita sudah siap untuk bekerja dan memiliki usaha, paling tidak itu. Nah ini mungkin nanti, mohon maaf Pak Jafar, bisa menyaksikan, bisa kunjungan ke tempatnya Pak Kiai Haris. Sekali lagi, setiap sambutan saya di berbagai tempat yang seperti ini selalu saya sampaikan, karena penting bagaimana saat sekarang tentang ekosistem ekonomi atau ekosistem digital ini perlu. Dan santri, ini saya ingatkan juga Pak Kiai, karena eranya sekarang adalah era transformasi yang terus, ya, baik itu teknologi maupun digital maupun transformasi yang lainnya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman itu, agar kita tidak tergilas oleh sebuah perubahan. Ini kalau saya jabarkan panjang ya, jadi saya sekilas saja. Hanya itu Pak Kiai yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi pada Bapak Ibu sekalian,
Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin dan juga diberikan rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.